Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman, ini udah memasuki hari keempat ya. Jadi bisa dibilang setelah halving ya, ada 2 hari weekend, kemudian hari aktifnya, dan ini mungkin udah hari keempat. Ya so far sih kalau kita ngelihat Bitcoin masih flat consolidation ya. Apakah ini hal yang mengejutkan? Tentunya tidak ya. Terutama buat teman-teman yang mungkin udah aktif banget ya di YouTube channel saya. Dalam beberapa video Bitcoin terakhir, bahkan live streamingnya kita sudah membreakdown bagaimana situasi Bitcoin setelah halving. Mungkin kalian boleh nonton nih ya, yang Bitcoin halving complete ya. Di video ini saya menjelaskan cukup detail bahwa di 2016 itu ada proses di mana market price daripada Bitcoin itu mengalami konsolidasi hampir 30 harian. Sementara di 2020 setelah halving itu lebih kurang 70 harian dia konsolidasi. Ya, jadi untuk progres saat ini apa sih yang utama lah yang perlu kita perhatikan? Ya sebenarnya patokan kita dari sini aja sih, issuance of Bitcoin yang dihasilkan per bloknya ya. Dan saat ini kan karena dia sudah halving, issuance-nya itu turun dari 6,25 jadi 3,125 Bitcoin per blok. Which means dengan kondisi kayak gini ya, kita menyadari hal yang paling sederhana untuk kita pahami, yaitu adanya supply shock di market. Ya, ketika supply shock terjadi, maka teman-teman sekalian, demand yang tidak bisa terpenuhi, ya of course akan membantu harga daripada aset tersebut untuk naik. Dalam arti kalau misalkan demand-nya tetap sama nih, katakanlah 1.000 orang gitu ya, dan sebelumnya supply yang dihasilkan per hari katakanlah misalkan 750. Dari sini kan kita tahu nih, masih ada sisa 250 orang yang nggak kebagian membeli ya, karena supply-nya yang terbatas itu. Nah, next day dia ngantri lagi. Itu yang bikin harga cenderung naik. Ya, secara sederhana lebih besar demand artinya lebih besar demand daripada supply, artinya harga akan lebih cenderung naik gitu ya. Semakin langka aset yang ditransaksikan, yang dibeli, maka akan semakin tinggi value daripada aset itu juga. Nah, saat ini teman-teman, katakanlah demand yang sama ya masih bisa berlaku. Jadi kalau kita ngelihat dari, ya memang sih recently kita ngelihat ya inflow daripada ETF itu lagi nggak menggairahkan ya waktu dia 1 bulan 2 bulan setelah pertama kali di launch ya. Kalau kita ngelihat ya, ini kayak tanggal 22 April ya, BlackRock ada belanja 19,7 juta ya. Kemudian ARK Investment belanja 22,6 juta. Fidelity dia belanja 34,8 juta. Ya overall sih inflow ya 62,2 juta. Kemudian di hari Jumat lalu juga sama, totalan inflow ya 59,7 juta. Dan kita ngelihat Grayscale juga jualannya udah mulai melunak nih after halving teman-teman. Apakah ini memang fenomena yang bisa dibilang menjadikan ya para pelaku pasar ya, terutama buat mereka yang istilahnya di BlackRock nih kan, Grayscale ya, sorry teman-teman. Kan ya mereka berjualan terus menerus, dan in the end ya stok barang mereka juga pasti habis gitu kan. Habis dalam artian ya yang memang harus dilikuidasi ya oleh dalam tanda kutip perusahaan-perusahaan atau company yang sebelumnya bermasalah ya. Saya pikir sebentar lagi asetnya juga akan kering teman-teman. Dan pada saat asetnya kering, timbullah pertanyaan, apakah native investor ya daripada si Grayscale ini akan ikut berjualan? Karena terakhir saya dapat informasi Grayscale juga berencana untuk mengurangi fee ya yang ada di company mereka. Jadi dia bisa bersaing juga dengan BlackRock dan kawan-kawan. Ya in the end warna merah ini akan berubah jadi hitam juga pada waktunya. Ketika itu tiba, saya cukup confident itu akan memberikan impact yang sangat positif untuk market ya. Karena market akan melihat, wah akhirnya Grayscale stop berjualan, and for the first time kita ngelihat ada inflow dari Grayscale. And it's gonna be very very amazing. Dan teman-teman perlu ingat loh, ETF Hong Kong juga kan sudah di-approve ya. Setelah launching, kita nanti akan melihat ada money flow juga nih dari istilahnya dari Asia gitu ya. Demand-nya terus meningkat karena adanya mass adoption, sementara supply-nya semakin berkurang. Nah, ini kan something yang harusnya mendriven harga untuk cenderung bullish. Ya, ini adalah satu idea logic yang paling gampang untuk kita pahami, dan saya rasa teman-teman semua juga sudah memahami hal tersebut. And so far,
kita nggak ngelihat ada penurunan di hash rate ya. I think everything still work ya seperti biasa teman-teman untuk para miners. Dan tadi sempat ngelihat dari ada tweet juga ya, saya ngecek-ngecekan maksudnya dari data-data on-chain yang biasanya dipost sama Bitcoin Monger. Dia bilang katanya outflow di exchange itu semakin lama ya bisa dibilang membuat si exchange ini yang mengalami supply shock juga. Jadi untuk Bitcoin yang ada di supply daripada exchange itu semakin lama semakin berkurang teman-teman. Dan ini menandakan bahwa istilahnya ada transaksi orang tarik keluar ya. Mereka lebih prefer kan simpen di wallet ya. Biasanya kalau orang-orang yang hold Bitcoin tuh kecenderungan mereka simpennya di cold wallet. Which means ya ini adalah satu buah kondisi yang harusnya ya kita bisa bilang kecenderungan bullish untuk market ya. Artinya nggak ada money flow, nggak ada Bitcoin inflow ke dalam exchange ya, otomatis akan mengurangi resiko daripada adanya aktivitas sell off ya di market teman-teman. Kita coba lihat ya untuk inflow transaction ya, inflow volume. Let's take a look here. Total amount in dollar or token entering exchange ya, deposit wallet. All exchange refers to all supported exchange. Let's take a look here. Nah ini kalau kita ngelihat nih inflow-nya turun terus guys ya. Kalau kita ngelihat dari segi data, meanwhile yang hitam itu price, yang biru itu adalah aggregated exchange ya. Sejak April 18 saja tuh turun terus inflow-nya. Jadi kita ngelihat ya, bukan berarti tidak ada yang berjualan tetap ada. Tapi kalau kita ngelihat ya overall-nya bisa dibilang so far so good lah ya, dalam artian nggak ada something yang shocking yang bikin kita kayak wah ini dia nih ya, ada penjual baru dan bisa dibilang massive gitu ya. More or less itu bisa menjadi sebuah idea bahwa market saat ini lebih prefer, I don't know, kita ngelihat ya dengan harga yang cenderung flat juga, apakah mereka wait and see ya. Kalau misalkan kita ngelihat leverage trader sih mereka masih aktif ya. Kita ngelihat di weekly di sini untuk time frame yang weekly itu highest liquidation level itu masih ada di kisaran $67.000. Meanwhile kalau misalnya kita ganti ke yang 3 hari, ini atas bawah udah mulai tebal teman-teman ya. Di bawah tuh 63.800-an. Dan memang kalau kita ngelihat ya pada segi price actionnya sendiri, ini kalau saya pakai chart yang mana ya kira-kira? Ya ini jangan. Nah ini juga. Wah ini terakhir update ya. Udah lah. Kita pakai yang ini teman-teman. Ya jadi kalau kalian ingat ya dengan analisis atau update yang kemarin saya share, ya intinya kita sempat ngebahas juga nih tentang area inefficiency yang kemungkinan akan narik Bitcoin untuk ngetes ke level tersebut, dan itu sebenarnya diiringi juga dengan liquidation levels ya yang ada di kisaran $67.000. Kalau kita ganti yang ke 1 month, ini menarik sebenarnya, highest range-nya itu ada di sekitaran 73.000-an ya, dengan ya bisa dibilang yang terlikuidasi cukup tebal gitu loh. Di atasnya pun lebih banyak ordernya daripada longnya teman-teman sekalian. Artinya lebih ada reason untuk Bitcoin mungkin revisit ke level $70.000 atau bahkan di atas level itu ya, untuk menjadi sebuah momen di mana mereka harus wipe out ya para liquidation levels ya, atau para sell short yang saat ini masih ngebet untuk Bitcoin cenderung turun atau cenderung terkoreksi. Jadi sweep di sana itu jadi istilahnya jadi fuel untuk mendorong Bitcoin nanjak. Tapi pada prosesnya tidak menutup kemungkinan kita bisa melihat ada yang namanya retracement ya. Retracement itu datang dari mana? Jadi analisis saya terakhir ya yang saya update di Advanced Group juga, kita melihat hari ini tuh sebenarnya Bitcoin mengalami liquidity sweep ya. Di sini ada satu buah high point yang sebenarnya technically berusaha untuk di sweep gitu ya. Ibarat kalau misalkan saya adalah seorang sell short ya, saya penempatan stop lossnya harusnya di atas high point ini. Dan ternyata kena ya. Begitu kena, yang terjadi apa? Ini fake out doang, kemudian dikonfirmasi dengan bearish engulfing candlestick pattern. Next candle-nya cenderung bearish juga, and then ya dia berbalik arah lagi. Tapi kalau kita lihat ini sell off-nya ya tetap lebih impulse atau lebih agresif ya untuk menahan Bitcoin tidak naik dulu dalam pergerakan jangka pendeknya. Dan luar biasanya lagi adalah kondisi ini juga sebenarnya didukung dengan S&P 500 yang cenderung nanjak. Ya ini sebenarnya ada satu analisis ya, saya lupa kemarin saya ada bahas atau enggak waktu di video Bitcoin terakhir ya. Tapi kalau yang saya sempat review ya di Advanced Group sendiri, memang kita antisipasi ada possibility untuk S&P 500 bisa ngejar ke sini dulu ya, karena kita ngelihat di sini ada liquidity sweep
Jadi kalau dari perspektif time frame besar ditambah weekly yang dia sudah memiliki bisa dibilang area of inefficiency yang begitu luar biasa besar di sana, ya harusnya kemungkinan besar S&P 500 akan nanjak dulu untuk retest lagi ke area inefficiency itu. Dan secara liquidity, high point sebelumnya ini harusnya menjadi target pertama untuk dikejar gitu ya. Jadi begitu dia sweep di situ, nanti setelah itu baru turun, itu bisa menyebabkan Bitcoin juga ikut ketarik. Dan kita ngelihat ya, Bitcoin ketika S&P 500 nanjak sangat bullish, S&P 500 hari ini gain sekitar 1,2%, Nasdaq gain sekitar 1,8%, Bitcoin di sisi lain malah kecenderungan flat, bahkan minus 0,76%. Ya, dengan progres seperti ini, hal yang kita perlu antisipasi adalah bagaimana jika supply pada time frame 4 jam di sini memberikan reaction pada Bitcoin untuk mengalami koreksi dulu. Koreksinya kemana? Ngejar ke range yang ada di time frame ya. Kalau kita ngelihat liquidation level ini tebal banget teman-teman tuh ya. 65.000 sampai kisaran 64.000 lah kita ngelihat. Apakah kita bisa lihat itu pada price action Bitcoin sendiri? Sebenarnya kita bisa lihat di sini terdapat yang namanya inefficiency ya. Jadi lagi-lagi seperti ini teman-teman ya. Ini kita ngelihat ada inefficiency sekitaran $65.000 lebih kurangnya, dan area demand ya yang ada pada kisaran harga 64.650-an. Ya makanya kalau kalian notice tadi ya di awal dari video ini, tadi saya sempat, bukan di awal video ya, ketika kita ngebahas seputar price action-nya ya, ini adalah idea yang saya share tadi siang. Jadi kita melihat bahwa oke, what if ya Bitcoin mengalami rejection karena dia retest di supply itu after adanya liquidity sweep, maka harusnya harga berpotensi untuk retest dulu ke area demand terdekatnya. Habis itu baru nanti kita ngelihat apakah di sini akan menjadi opportunity untuk kita long pada Bitcoin dengan harga mengalami retracement atau koreksi terlebih dahulu. Jadi ini sementara yang saya lihat teman-teman sekalian ya. Secara target sebenarnya kalau time frame daily saya masih percaya dengan kondisi target yang kemarin kita review guys, bahwa inefficiency ini di sekitaran 68.000 70.000 itu harusnya menjadi magnet untuk tarik Bitcoin ngejar ke level tersebut. Ya, tapi kan seiring berprosesnya tidak menutup kemungkinan ya ada proses-proses dia harus mengalami koreksi terlebih dahulu. Dan bahkan kalau kita ngelihat dari perspektif time frame 2 jamnya, ini sebenarnya kita bisa memperhatikan ya, ada possibility loh dia membentuk yang namanya head and shoulders di sini. Dengan butut-butut yang begitu panjang ke atas itu ya. Dalam artian gimana, Vin? Ya, ini bisa jadi sebuah sign aja kalau memang buying momentumnya melemah gitu loh. Lalu kalau misalkan teman-teman ngelihat Bitcoin harus mengalami koreksi dulu, sebenarnya jangan kaget ya. Ini memang area yang bisa dibilang memberikan demand juga ya untuk Bitcoin bisa nanjak lagi. Jadi saya bilang sama teman-teman tadi, kalau misalkan Bitcoin nggak mengalami liquidity sweep, naiknya kemungkinan slow aja, pelan-pelan ya, dia bisa ngejar ke 67.500 itu udah bagus gitu ya. Tapi kalau dia nanti mengalami proses seperti ini naiknya harusnya bisa lebih impulsif. Ya kita harus menyadari teman-teman bahwa untuk whales pump the market, mereka juga butuh yang namanya liquidity. Dan liquidity ini bisa didapatkan kalau trendline ini break. Kenapa? Karena harusnya sell short akan agresif dalam mengeksekusi by the time itu terjadi. Jadi itu bisa memberikan mereka semacam liquidity tambahan kalaupun mereka mau beli dari harga 65.000. Itu doang bayangannya sementara ini ya. Jadi teman-teman sekalian, note pentingnya ya, yang tadi kita sempat review sedikit soal Bitcoin issuance after halving. Ya, ini per bloknya sudah berkurang, jadi artinya supply yang dihasilkan setiap harinya akan berkurang, teman-teman. Ditambah demand-nya tetap meningkat. Ya, bahkan at least di tanggal 22 dan 19 April kita melihat adanya inflow gitu ya untuk Bitcoin ETF spot, and I think ya that's good enough lah untuk ngasih lihat ke kita bahwa demand-nya masih ada nih di market. Ya, ini cuma tinggal masalah menunggu waktu saja sampai nanti Hong Kong ETF spotnya juga aktif. Wah, udah demand masuk ya semakin merembes, meanwhile supply-nya semakin berkurang. I think that's gonna be good enough ya untuk Bitcoin mempertahankan range harga 60.000 merupakan key level supportnya dia. Ya nanti akan timbul pertanyaan nih, jadi akan ada dump atau tidak? Nah itu nanti ya mungkin kita bahas lagi di video terpisah ya teman-teman sekalian ya. Sebenarnya udah bahas juga ya di video-video Bitcoin sebelumnya, but I guess ya
mungkin nanti akan timbul pertanyaan itu lagi ya. Mungkin nantilah ya, mungkin di live streaming kita bisa bahas supaya lebih enak ya. Kita bisa sambil diskusi juga. Alright, so God bless to you all and I'll see you guys again in the next update. For now, cheers and have a nice day guys. Bye bye.